Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Mereka bilang GBK ini adalah tempat latihan timnas Malaysia ya guys. Tapi ketika diundang PSSI untuk bertanding melawan timnas Indonesia, mereka bungkam. Mereka malah beralasan memilih timnas Cape Verde yang lebih rankingnya di atas timnas Indonesia. Ini sudah kocak melawak pula ya guys. Timnas tetangga kita ini banyak alasan. Udah benar nih kata netizen Indo, definisi lemah tapi sombong. Melihat bagaimana suasana yang berlaku di Indonesia memang satu keunikan dan juga saya rasa ini satu pengalaman baru saya ketika melihat sendiri bagaimana dukungan oleh supporter timnas Indonesia ini cukup luar biasa. Ultras Garuda ni ataupun supporter timnas Indonesia ini bukan sejak di luar negara, tetapi di dalam negaranya mereka sendiri cukup memberi dukungan ya. Jadi untuk penampilan timnas Indonesia selepas ini, saya rasa dengan pemain-pemain yang bakal akan tampil lagi, ada beberapa pemain pasti mereka akan bermain dengan lebih solid lagi ya. Timnas Indonesia tengah fokus penuh mempersiapkan diri untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan progres signifikan dan kini menjadi sorotan positif di kancah sepak bola Asia. Namun, di tengah kesibukan dan persiapan intensif tersebut, tensi panas justru muncul dari negeri tetangga, Malaysia. Sejumlah warganet dan bahkan beberapa figur publik Malaysia ramai mengomentari performa serta dinamika internal timnas Indonesia. Tak sedikit dari komentar tersebut bernada nyinyir hingga tudingan miring yang dinilai oleh netizen Indonesia sebagai bentuk provokasi dan terlalu sombong. Situasi memanas ketika sejumlah pihak dari Indonesia, termasuk Erick Thohir, meminta uji coba atau laga persahabatan antara timnas Indonesia dan Malaysia sebagai ajang pembuktian di lapangan. Namun hingga kini, tantangan tersebut belum direspon secara resmi oleh pihak Asosiasi Sepak Bola Malaysia. PSSI pun memilih tidak terpancing dan menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah persiapan optimal menuju pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Prioritas kami adalah menjaga performa timnas dan memastikan mereka dalam kondisi terbaik menghadapi lawan-lawan berat di babak selanjutnya, ujarnya. Sikap profesional PSSI ini mendapat apresiasi dari publik sepak bola Indonesia yang menginginkan rivalitas sehat di atas lapangan, bukan di media sosial. Sementara itu, pengamat sepak bola Asia menilai situasi ini sebagai cerminan meningkatnya tensi rivalitas di kawasan ASEAN, namun menekankan pentingnya menjaga sportivitas dan semangat fair play. Tiket timnas Indonesia versus Cina yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025 ludes terjual. Kondisi itu tentu saja bisa membuat tim lawan ketar-ketir, sebab Stadion GBK bakal dipenuhi puluhan ribu supporter yang siap memberikan teror kepada Cina di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Tiket timnas Indonesia versus Cina langsung habis diborong Garuda fans tidak lama setelah dijual resmi oleh PSSI. PSSI menjual tiket tersebut dari berbagai harga, namun langsung habis hanya dalam waktu beberapa jam saja. Tiket Indonesia versus Cina di Livin by Mandiri ludes terjual, demikian pengumuman via Instastory Timnas Indonesia. Harga tiket yang dijual PSSI pun beraneka ragam dari yang termurah Rp300.000 sampai paling mahal Rp1,750 juta. Untuk tiket yang Rp300.000 berada di tribun atas alias Indomie Upper Garuda. Kemudian untuk tribun utara dan selatan yang biasa ditempati oleh kelompok supporter fanatik dijual seharga Rp600.000. Untuk tribun timur dan barat sama-sama dijual dengan harga yang lumayan mahal yaitu Rp1,250 juta. Lalu paling mahal yaitu Rp1,750.000 adalah kelas premium timur dan barat.
kemenangan atas Cina pada 5 Juni nanti jadi harga mati jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, sementara 1 poin dari Jepang pada 10 Juni mendatang akan jadi bonus berharga. Oleh karena itu, kesiapan fisik dan mental pemain akan menjadi fokus utama selama pemusatan latihan di Bali yang rencananya bergulir pada 26 Mei 2025, meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait daftar pemain yang dipanggil. Sejumlah nama diperkirakan sudah masuk radar pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pemusatan latihan di Bali juga dinilai ideal karena suasana yang lebih tenang dapat membantu pemain fokus, serta mempercepat pemulihan bagi mereka yang mengalami kelelahan setelah kompetisi panjang bersama klub masing-masing. Selain itu, cuaca dan kondisi lapangan di Bali dianggap mendukung untuk latihan intensif. Dengan hanya 2 laga tersisa, setiap keputusan yang diambil, termasuk pemilihan pemain untuk TC di Bali, akan sangat menentukan perjalanan timnas Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain dituntut menunjukkan performa terbaik mereka, baik dalam latihan maupun pertandingan, demi membawa Garuda terbang lebih tinggi di level Asia. Selain aspek teknis, dukungan publik, Indonesia akan sangat berperan dalam laga melawan Cina. Animo supporter yang diprediksi memadati SUGBK pada 5 Juni diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda. Lolos ke babak keempat kualifikasi bukan hanya akan jadi sejarah baru bagi sepak bola nasional, tapi juga membuka jalan lebih lebar menuju impian terbesar, tampil di putaran final Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Meski saat ini berada di peringkat keempat, peluang timnas Indonesia untuk melangkah ke babak keempat kualifikasi masih terbuka. Posisi ketiga di grup C yang bisa membuka jalur ke babak playoff menjadi target realistis, mengingat kuatnya Jepang dan Australia di posisi 2 teratas. Jika Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu meraih kemenangan pada 5 Juni, timnas Indonesia akan melampaui Cina secara poin dan membuka lebar peluang untuk finish di 3 besar. Adapun pertandingan melawan Jepang 5 hari kemudian akan menjadi tantangan tersendiri. Namun karena Jepang sudah dipastikan lolos, besar kemungkinan mereka akan melakukan rotasi pemain. Hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mencuri 1 poin atau bahkan menciptakan kejutan.